Pemirsa yang terhormat, tidak henti-hentinya saya mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada panjenengan semua atas atensinya terhadap akun kami, yaitu Purbasmara Official. Sekali lagi terima kasih. Untuk pengetahuan tentang wayang, dalam arti figurnya wayang sebagai sebuah seni rupa, kali ini saya akan menyampaikan tentang tokoh Duryudono, atau biasa di pedhalangan disebut Suyudono juga, dan juga Kurupati atau Joko Pitono. Kalau nama-nama yang lain seperti Joyo Pitono, Anggitari Sutoyo itu mungkin untuk ukuran umum atau yang mudah saja tidak dihafalkan, tidak apa-apa. Tapi yang paling pokok adalah Duryudono, Suyudono, Kurupati, Joko Pitono. Nah, langsung saja, dan mohon maaf sebelumnya bahwa memang pengetahuan wayang tingkat ini adalah untuk pemula, untuk yang ingin mengenal wayang dimanapun berada, dan juga milenial dan sebagainya. Terima kasih. Sri Ngastina Mangka Prabu Duryudono alon ngandikane ira Pemirsa yang terhormat, ini adalah tokoh Raja Astina yang terkenal. Apalagi di era sekarang, biasanya pertunjukan wayang kulit itu kebanyakan melakonkan lakon-lakon sekitar Pandawa dan Kurawa. Sehingga kalau sekitar Pandawa dan Kurawa itu kebanyakan tokoh ini hadir. Ini Prabu Duryudono tadi, atau Suyudono, atau Kurupati, atau Joko Pitono tadi. Tapi ini yang sudah menjadi raja dan sudah yang tua. Karena nanti ada bentuk yang muda. Yang ini pun itu bermacam-macam, ada, maksudnya paling tidak dua macam lah, secara sederhana saja. Ini yang Grodan. Ini yang Grodan. Kokoh. Mukanya hitam, mukanya seperti muka Bima, seperti muka Gatotkaca. Nah, ini. Nah, dia Raja Astina atau Kurawa 100, dia yang sulung atau mbarep sulungnya. Di dalam pekliran dia menjadi tokoh antagonis, sering akan mencelakakan Pandawa atas nasihat pamannya Sakuni, ya tokoh antagonis. Prabu Duryudono ada yang mekutan. Ini. Nah, yang mekutan ini. Mohon ditegakkan. Nah. Nah, ini. Yang lalu sudah saya terangkan bahwa yang pakai mahkota nih, mahkota. Ya sama-sama, ini ya raja sama. Tapi ada yang mekutan, ada yang Grodan saja pokok. Nah, tapi pada prinsipnya kan sama. Secara gamblang saja kan sama.
wayang termasuk kalau dalam dunia pedalangan telengan, tapi bokongan. Biasanya wayang bokongan itu seperti Arjuna atau ada Permadi, wayang-wayang halusan. Tapi dia karena termasuk Madhyatoyo katanya. Jadi dia gagahan tapi dia bokongan. Nih. Lalu ada bentuk lagi Duryudana yang jangkaan, tadi tidak bokongan. Jangkaan, jadi seperti Gatot Kaca kan di bagian sini. Ini wayang jangkaan. Tapi pada prinsipnya di sini kan sama. Mohon dicermati dulu. Bentar, kayaknya ada yang mau lewat. Kulup. Warga, kita iku kepiye kita iku? Dos pundi to, Mbah? Oh, lamun kita nerangake wayang kita iki, aja ngawur-ngawur gawar kita. Kok penderan kok teng kula kok kita-kita. Diomongi kok. Kita iku kadiparan. Mergo manut aku, kita iku ora bener kita iku. Terangno sing sak bener-bener. Oh, kita iku kepiye? Hayuwen Sinuk Semayeng Praledeng. Alah, omong apa kowe iki? Bener niku kok kita-kita Saking pundi? Ulun bakal bali marang kayangan ulun. kayangan niku wonten Kaendran, Cakra Kembang, Suralaya pundi? Kayangan ulun ana ing dunia maya. Wong iki piye iki? Mbah, teng pundi? Oh nggih, matur nuwun, Mbah. Kula stakaken dawuhipun. Nggih, matur nuwun, Mbah. Oh, lah gur mubeng wae. Nah, ini tadi Duryudana. Ada yang muda. Yang muda. Diambil dulu. Ini yang masih Kurupati. Nah, sama pakai ini, tapi perbedaannya adalah ini rambut ke bawah ini, gendong ini rambut bawah. Dan mukanya biasanya yang masih muda itu tidak hitam, dan di sini memakai sinom, rambut yang menutup ini kening. Dan ada yang mukanya biru. Walaupun nanti kalau sudah sampai ke tingkat detail, ini lain wondo ini, tapi sekarang yang agak mudah dimengerti dulu. Nah, sama. Ini biru. Ada yang memberi keterangan bahwa biasanya kalau wayang-wayang yang rai biru itu wataknya miur, mungkin tidak antepan atau bagaimana. Ada yang begitu, tapi monggo saja, terserah. Nah, ada lagi yang masih muda tetapi sudah pakai mahkota. Ini wayangnya kuno. Nah, ini sama persis. Biru ini kalau baru, karena ini wayangnya sudah kuno, ini birunya sampai hilang.
Nah, tetap pakai rambut yang dibatuk. Tapi ini mahkota. Ini sudah menjadi Raja Astina, tapi dia masih muda. Pahami dulu. Nah, yang kuno-kuno ya ada lagi, misalnya bentuknya lain. Nah, ini mungkin bisa didekatkan namanya supaya bisa mengetahui kehebatan orang tempo dulu dalam membuat wayang secara estetik. Nah, bisa didekatkan. Oh, anunya. Walaupun juga tidak termasuk lembut, tapi enak dipandang. Bupati. Oke. Sudah dulu nih. Lalu kembali ke ini, Dono. Nah. Prabu Duryudana. Ayahnya itu Destoroto. Ini ayah Duryudana. Kalau wayang Destoroto bukan Dasarata. Kalau Dasarata itu Raja Ayodhya, ayahnya Rama. Tapi ini Destoroto atau Destarastra. Nah, ini ayahnya Duryudana, ayah Korawa 100. Cirinya apa? Yang paling signifikan adalah amit-amit ini matanya buta. Cara membuat wayang matanya buta ya ini tok, ditata yang bagian bawah tok. Didekatkan itu wayangnya buta. Dan untuk Destarata memang bentuk wayangnya macam-macam. Ada yang keling, ada yang makutha, ada yang keton, ini keton namanya. Tapi pada prinsipnya yang menjadi tanda adalah matanya buta. Ada yang uwok begini, ada macam. Nah, ibunya Dewi Anggendari atau Dewi Gendari, putri dari Ploso Jenar ini. Tapi yang penting nanti kalau sudah sampai wayang wanita atau putren itu sebenarnya selain wayang-wayang baku itu cuma ada lanyap dan luruh. Kalau memang wayangnya tidak ada, yang penting Gendari itu memakai lanyap. Asalkan lanyapnya bukan Banowati, istri Duryudana. Ini ibunya. Nah, oke. Nanti mungkin kalau di bagian katongan ini tidak usah diterangkan lagi karena sudah jelas. Terus istrinya adalah Banowati. Nih, istri Duryudana Banowati. Kalau ini yang besar, tinggi besar, kalau Teji, tinggi besar. Lanyap Banowati. Ada yang bentuk kecil, ini. Ini bisa dipakai ketika masih perawan juga bisa. Sama. Lanyap banyak. Nah, terus kalau ada seperti Banowati tapi pakai selendang, itu Banowati apa bukan? Ya kalau tidak ada Banowatinya ya dipakai ya bisa, tapi selama ada yang begini ya pakai yang ini saja. Ini kan pakai ini loh, selendang atau ini ya. Tuh, ini istri Duryudana, ini dari Mandharaka, anaknya Prabu Salya. Nah, terus Duryudana dengan Banowati mempunyai anak.
Satu Lesmana Mandrakumara, satunya Lesmanawati, memakai luruh. Tadi saya katakan bahwa wayang kalau sampai ke Putren nanti hanya peluruh saja selain wayang baku. Jadi kalau wayang model begini ini bisa dipakai untuk tokoh yang luruh-luruh yang selain Lesmanawati juga bisa. Ini Lesmana Mandrakumara. Ini anaknya, oh ya, agak apa, seperti gila itu, istilahnya apa? Oh ya, ora genep. Ada Lesmana Mandrakumara yang memakai busana basahan penganten. Pakai kuluk kanigoro, nah, ini kerisnya pakai bunga. Ya, ini dipakai untuk dia kalau mau melamar, atau biasanya lakon tapi Dewi Sanggeni atau yang lain itu. Dia sudah siap untuk dinikahkan, tapi tidak pernah berhasil. Kayaknya juga biru, katanya tadi orang yang tidak antepan atau apa. Jadi, hampir seperti Kurupati tadi, kan hampir. Hampir, tapi ini ada kesan anunya, kesan dia orang yang nggak begitu waras. Ini dodone dekor atau melengkung gitu. Bayangkan orang tempo dulu membuat bentuk saja seperti itu mukanya, kok kesannya itu kayak orang gimana gitu. Lalu maaf bahasa Jawa pekok gitu. Kan kesannya ditangkap kan kayak pekok gitu. Makanya dia kalau jalan kaki ya lucu. Enggak. Ini Prabu Duryudana. Dia gugur di medan laga dalam perang Baratayuda oleh Bima. Jadi musuhnya di Rubuhan atau lakon akhir pada serial Baratayuda, perang besar antara Pandhawa dan Kurawa, dia gugur dikalahkan oleh Bima. Tapi biasanya kegunaannya antara yang mekutan tadi dengan yang ini, yang tidak mekutan ini, biasanya kalau yang sudah pakai mahkota itu dipakai mendekati Baratayuda biasanya. Tapi juga ada yang memakai pokoknya entah wayang tidak ada atau memang juga pengen pakai yang mahkutan ya enggak masalah menurut saya. Tapi ada senior yang bilang bahwa ini dipakai mulai Kresna Gugah, Kresna Duta sampai akhir Baratayuda memakai yang pakai mahkota. Jadi mempunyai kesan dia itu kayak lebih wangger, lebih berani. Kesannya begitu. Tuh. Dan juga bisa juga dalam perang memakai yang jangkaan. Yang perang memakai yang jangkaan ini. Akan tetapi ini juga bisa dipinjam untuk tokoh lain. Kalau yang jangkaan ini ada seperti dulu Mbah Gondo Darman kalau nggak salah itu Paning Bratayuda itu ini malah dipakai untuk Sabrang, Rojo Sabrang yang itu juga termasuk Kurawa yang dia terselip di tanah Sabrang. Siapa itu lupa namanya, Windandini atau siapa itu pakai ini. Nah, akhirnya juga mati.
Tapi pada prinsipnya wayang seperti ini adalah wayang Duryudono. Pemirsa, saya kira cukup sekian dan semoga untuk milenial paling tidak ya, dan juga yang belum begitu kenal dengan wayang supaya lebih mudah dipahami begitu saja, dan terima kasih. Matur nuwun.